Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari SGD 10 akan mempresentasikan sidang kerja kami yang berjudul Pregnant Traveler. Bisa di next. Dan ini adalah anggota-anggota SGD dari A10. Bisa di next. Sebelumnya di bab 1 pendahuluan, bisa di next. Jadi perkenalkan saya Putu Wirabdi Putra dengan 3 digit terakhir 149 akan membacakan latar belakangnya. Jadi tujuan dari travel untuk setiap traveler itu beda-beda. Yang pertama ada untuk bisnis, pekerjaan, untuk mengunjungi temannya, untuk pendidikan, berobat, dan lain sebagainya. Bisa di next. Kemudian saya dapatkan data dari Kemenparekraf, di mana kunjungan wisata dari mancanegara ke Indonesia itu meningkat sebesar 13,62% pada bulan Januari 2022 dibandingkan di Januari 2020. Nah, jadi ada kemungkinan ibu hamil ini yang berwisata juga akan mengalami peningkatan. Dia dari diagram Venn yang ada di sana. Nah, karena ibu hamil ini lebih rentan terkena berbagai macam penyakit, jadi kita kesimpulannya adalah keselamatan kesehatan ibu hamil selama berwisata ini wajib untuk ditangani dan dilindungi dengan cara pregnant traveler. Bisa di next. Akan lanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Cynthia Indah Pandango dengan NIM 176. Nah, dengan dibahasnya ini dapat memberikan edukasi tentang komplikasi yang menyebabkan ibu hamil, baiknya tidak melakukan travel, risiko apa saja yang akan terjadi jika ibu hamil tetap melakukan perjalanan, kemudian perhatian khusus apa saja yang perlu diberikan jika terdapat ibu hamil yang melakukan perjalanan, lalu penyakit apa macam apa saja yang bisa diderita bahkan akan membahayakan ibu dan calon bayi, lalu persiapan apa saja yang akan dilakukan saat sebelum melakukan perjalanan seperti vaksinasi dan sebagainya, dan yang terakhir adalah edukasi obat apa saja yang baik dan kontraindikasi bagi ibu hamil. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Hal berikut akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Madewa Firjani Putri dengan 3 digit terakhir 042. Untuk rumusan masalah yang kami tuliskan dalam student project ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana gambaran umum pregnant traveler. Kedua, bagaimana risiko perjalanan yang dilakukan ibu hamil. Ketiga, bagaimana persiapan perjalanan untuk ibu hamil. Dan yang terakhir, apa saja obat-obatan untuk ibu hamil. Next slide. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan nama saya Koni Bella Septia dengan nomor 192. Jadi di sini saya akan membacakan tentang tujuan penulisan, yaitu tujuan umum untuk mengetahui ilmu pengetahuan di bidang travel medicine pada ibu hamil dan melakukan perjalanan menggunakan berbagai jenis transportasi yang tersedia. Lalu untuk tujuan khususnya, yang pertama untuk mengetahui gambaran umum present traveler, yang kedua untuk mengetahui risiko perjalanan yang dilakukan ibu hamil, yang ketiga untuk mengetahui persiapan perjalanan untuk ibu hamil, yang keempat untuk mengetahui obat-obatan untuk ibu hamil. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan nama saya Pani Putri Sasriadi dengan 3 digit interest dalam 2. Bisa di next. Baik, di sini saya akan bahas mulai dari manfaat. Di sini terdapat 2 manfaat, itu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya itu menambah ilmu pengetahuan di bidang travel medicine, khususnya tata laksana ibu hamil dalam melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi yang tersedia. Lalu untuk manfaat praktisnya, dapat mengetahui kondisi yang ibu hamil alami saat melakukan perjalanan, sehingga dapat dibuat satu aturan dan manajemen tata laksana khusus. Baik, sekian. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Fada Zul Melia dengan 3 digit yang terakhir yaitu 191. Bisa di next. Jadi pregnant traveler adalah wanita hamil yang melakukan perjalanan jauh ke suatu tempat untuk kepentingan bisnis atau rekreasi untuk menghilangkan ketegangan dan stres di pertengahan masa kehamilan sehingga persalinan bisa menjadi lebih lancar. Waktu yang baik untuk melakukan perjalanan adalah sekitar minggu ke-14 sampai minggu ke-28 kehamilan. Untuk komplikasi-komplikasi yang menghalangi wanita hamil untuk melakukan perjalanan mungkin bisa dilihat di slide. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan masyarakat Agustin Kurniawan dengan 3 digit yang terakhir 223. Baik, di sini saya akan menjelaskan risiko perjalanan yang dilakukan ibu hamil. Mengapa wanita hamil diberi perhatian khusus? Wanita hamil perlu diberi perhatian khusus karena memiliki risiko keguguran yang tinggi, terutama pada trimester pertama kehamilan. Menurut Amerika Congress of Obstetrician and Gynecologists, waktu paling aman untuk bepergian selama kehamilan adalah trimester kedua. Penyakit yang membahayakan dan bisa diderita oleh ibu dan anaknya yang pertama itu meningitis, lalu hepatitis A virus, rabies, yellow fever, dan malaria. Oke, sekian. Lanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Dewi Agung Gita dengan 3 digit yang terakhir 060. Bisa di next.
Jadi di sini saya izin melanjutkan untuk persiapan perjalanan untuk ibu hamil. Yang pertama mulai dari vaksinasi. Vaksinasi sangat penting untuk dilakukan khususnya bagi kelompok yang mempunyai sistem kekebalan tubuh yang rendah. Untuk vaksin yang disarankan untuk ibu hamil yaitu ada diphtheria, hepatitis A, typhoid fever, poliomyelitis, rabies, dan juga yellow fever. Untuk persiapan makanan dan minuman saat berpergian ke luar negeri, terutama ke tempat-tempat yang tidak memiliki sanitasi yang memadai, wanita hamil harus melakukan tindakan pencegahan terhadap penularan penyakit melalui makanan dan minuman. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin melanjutkan, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurasi Talabir Torigan dengan 3 digit 062 next. Konsultasi dengan praktisi kesehatan, terutama dokter sebelum dan sudah melakukan perjalanan, sangat penting dibutuhkan. Ibu hamil akan semakin rentan terkena penyakit dengan kemungkinan setiap penyakit akan semakin parah apabila terjadi pada saat masa kehamilan. Konsultasi ke dokter yang dilakukan sebelum melakukan perjalanan dapat membantu ibu hamil menentukan kondisi kesehatan baik pada ibu dan janin. Selain itu, dokter bisa memberikan edukasi kepada ibu hamil terkait obat dan vitamin yang dibutuhkan saat berpergian. Selain itu, moda transportasi yang digunakan ibu hamil saat berpergian berpengaruh pada kemungkinan risiko yang akan diterima oleh ibu dan janin. Oleh sebab itu, konsultasi ke dokter akan sangat membantu untuk menentukan moda transportasi yang aman digunakan pada masa kehamilan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Balkis Ramanda Farpriyadi dengan 3 digit NIM terakhir 251. Di sini saya akan menjelaskan mengenai obat-obat untuk ibu hamil. Kesehatan dan keselamatan ibu hamil sangat diprioritaskan, terutama dalam pemberian obat-obatan bagi ibu hamil. Sangat diperhatikan segala efek samping dari pemberian obatnya, terutama yang berakibat pada janin. Pembagian kategori risiko pada obat ibu hamil dibedakan menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama ada kategori A, tidak ada risiko pada studi manusia. Yang kedua ada kategori B, tidak ada risiko pada penelitian hewan. Yang ketiga ada kategori C, risiko tidak dapat dikesampingkan. Yang keempat kategori D, risiko pada janin, potensi manfaat obat mungkin lebih besar daripada risikonya. Yang terakhir ada kategori X, kelainan pada janin, risiko obat melebihi potensi manfaatnya. Pada beberapa gejala, ibu hamil memerlukan obat khusus dan tidak boleh diberikan obat tanpa memperhatikan kategori risiko obatnya. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Murad Besar Suradana dengan 3 digit yang terakhir 209 bisa di next. Jadi obat-obatan untuk ibu hamil. Pemberian obat-obatan bagi ibu hamil sangat diperhatikan segala efek samping dari pemberian obatnya, terutama yang berakibat pada janin. Bagi janin, pembagian kategori risiko pada obat bagi ibu hamil diberikan menjadi 5, yaitu kategori A, B, C, D, X. Kategori A tidak ada risiko pada studi manusia, kategori B tidak ada risiko pada penelitian hewan, kategori C risiko tidak dapat disampingkan, tidak ada penelitian yang memuaskan pada wanita hamil, tapi penelitian pada hewan menunjukkan ada risiko pada janin. Kategori D membukti risiko seperti studi pada wanita hamil setelah menunjukkan risiko pada janin. Lalu kategori X kontraindikasi dapat bersifat relatif, artinya masih dapat digunakan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dihentikan. Sekian dari saya lanjutkan ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Amanda Misal Natasha dengan NIM 090. Jadi saya akan melanjutkan dari teman saya. Jadi kesimpulannya, perjalanan selama kehamilan ini sangat dikontraindikasikan dalam beberapa kasus berikut. Yang pertama, penyakit kronis yang mencakup penyakit katup jantung, anemia berat, dan tromboflebitis. Lalu yang kedua ada kontraindikasi kebidanan. Yang ketiga ada kontraindikasi faktor risiko lingkungan yang mencakup dataran tinggi, penularan penyakit melalui makanan dan air yang tinggi. Lalu apabila ibu hamil akan melakukan traveling, maka akan ada beberapa persiapan yang harus dilewati seperti vaksinasi travel, persiapan makanan dan minuman, konsultasi ke dokter, dan moda transportasi. Pemberian obat-obatan bagi ibu hamil ini sangat diperhatikan karena efek samping dan pemberian obatnya terutama berakibat bagi janin. Nah, pemberian obat ini dikategorikan menjadi 5, yaitu kategori A, B, C, D, dan X. Jadi penggunaan obat selama kehamilan perlu perhatian khusus karena hampir sebagian besar obat dapat melintasi plasenta. Bisa di next. Baik, sarannya, student project ini sangat jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu kami sebagai penulis dari kelompok SGDA 10 mengharapkan kritikan dan saran dari dosen evaluator, fasilitator, dan juga teman-teman sesama mahasiswa. Selain itu, pregnant traveler ini perlu diberi perhatian khusus karena dapat membahayakan ibu hamil dan janin yang dikandung. Dan saat mau traveling, ibu hamil diharapkan sudah melakukan persiapan travel. Baik, mungkin sekian presentasi dari SGDA 10. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih, Om Santi Santi Om.